Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Densus 88. Kenapa tidak menangkap Ustadz Abdul Somad sebagai teroris intelektual? Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya pendukung ISIS dan terorisme menyatakan siapa yang tidak mendukung ISIS dan terorisme, kafirlah dia, halal darahnya, bisa dibunuh. Ustadz Abdul Somad sudah mengakui sendiri pendukung terorisme yang banyak disaksikan orang, sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, tetapi Densus 88 tidak menangkap dan menahan Ustadz Abdul Somad selaku teroris intelektual yang dapat mempengaruhi orang lain jadi masuk anggota teroris. Jadi Ustadz Abdul Somad termasuk teroris, sudah masuk melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme. Ditambah lagi, Ustadz Abdul Somad sebagai kelompok teroris intelektualnya hanya tugasnya untuk mempengaruhi umat muslim dan tertarik menjadi anggota teroris dan sudah banyak menjadi teroris, belum lagi yang sudah ditangkap Densus 88. Bukan teroris yang meledakkan bom di gereja-gereja. Jadi kalau pelaku teroris intelektual ini, dia hanya mempengaruhi orang agar masuk menjadi anggota teroris, bukan teroris yang meledakkan bom di gereja-gereja. Itu sebagai pelaku lapangan itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang teroris tidak ada perbuatan mengebom mempengaruhi orang lain. Jadi teroris sudah masuk melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme, walaupun dia tidak melakukan peledakan bom tersebut. Tetapi dia sudah mengakui pendukung daripada teroris tersebut. Dan juga berbagai tindakannya sudah banyak sampai dia menyatakan dia sebagai teroris harus mendukung teroris dan ISIS tersebut. Seperti kasus Munarman, hanya menyaksikan pembayatan tanpa ada melakukan pengeboman, sudah termasuk pelaku terorisme, sudah dihukum hakim selama 3 tahun. Ada dugaan Densus 88 tidak berani menangkap dan menahan Ustadz Abdul Somad karena besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat dan anggota DPR RI. Akibatnya membiarkan Ustadz Abdul Somad tidak ada unsur kesalahannya mendukung terorisme. Maka negara Singapura menuduh Ustadz Abdul Somad pendukung terorisme. Harapan saya agar Densus 88 menangkap dan menahan Ustadz Abdul Somad dan menuntut pendukung terorisme diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi saya lihat Ustadz Abdul Somad ini, dia tidak berani saya lihat polisi menangkap, Densus 88 menangkap Ustadz Abdul Somad ini, karena besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat dan juga termasuk juga anggota DPR mendukungnya. Padahal polisi sudah ada dalam perkara yang lain, polisi sudah melaporkan Ustadz Abdul Somad ke polisi tentang penghinaan agama Kristen, tetapi polisi pun tidak berani bertindak, tidak berani menangkap Ustadz Abdul Somad tersebut terkait dengan penghinaannya atas jin kafir tersebut, menghina agama Kristen terkait dengan jin kafir. Jadi saya lihat tidak ada yang berani menangani perkara menangkap Ustadz Abdul Somad ini karena besar pengaruhnya tengah-tengah masyarakat. Dan juga anggota DPR pun saya lihat kuat sekali mendukung daripada Ustadz Abdul Somad ini, terutama dari partai PKS, di mana PKS ini kan dia tidak mau menempatkan Pancasila dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam partai keadilan sosial, partai keadilan sejahtera tersebut. Jadi dia itu sudah melanggar dan juga sudah pendukung garis keras dia. Jadi ini yang saya lihat. Seharusnya
Densus 88 sudah bisa menangkap Ustaz Abdul Somad tersebut karena sudah memenuhi unsur. Saya lihat di sana sudah ada dia mengakui mendukung ISIS dan terorisme. Kalau sudah mendukung kan sudah dia pernyataannya sendiri menyatakan demikian. Dan juga banyak yang melihat videonya tersebut bahwa dia pendukung tersebut. Karena dalam undang-undang tidak harus sudah bisa ditentukan tersangka walaupun dia tidak melakukan perbuatan peledakan bom tersebut. Dia hanya mengakui saja sudah masuk. Apalagi Ustaz Abdul Somad ini sudah mengakui pendukung dari ISIS tersebut dan terorisme. Dan juga alat buktinya sudah cukup banyak kalau dicari. Di samping itu juga Ustaz Abdul Somad ini sudah menyatakan. Jadi banyak sekali tindakan-tindakannya yang menyimpang, yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga yang bisa menyalahkan dia Ustaz Abdul Somad itu sendiri. Apalagi saya lihat sudah ada laporan tidak berani polisi menangkapnya. Nah, mungkin dugaan saya Densus 88 itu pun tidak berani menangkap Ustaz Abdul Somad itu, karena dari segi hukum, walaupun dia sebagai pelaku terorisme intelektual, dalam arti dia hanya mempengaruhi orang lain untuk melakukan terorisme. Seperti Munarman, dia tidak pernah mengebom gereja, hanya dia menyaksikan daripada pembayatan daripada anggota terorisme tersebut. Jadi dia sebenarnya ingin mempengaruhi orang agar masuk menjadi anggota teroris tersebut. Jadi saya sudah cukup alat buktinya. Tetapi Densus 88 tidak berani menangkap Ustaz Abdul Somad ini. Seperti takut dia sama anggota DPR dan juga masyarakatnya takut digeruduk. Hal ini tidak boleh, dia seorang penegak hukum. Jadi harapan saya agar Densus 88 menangkap dan menahan Ustaz Abdul Somad dan menuntut pendukung terorisme diproses sesuai aturan hukum. Sekian dan terima kasih.